Udah ada Samara guys di Konspirasi Prabu. Aduh, thank you banget. Thank you Mas Prabu. Datang di sini. Ini rumah kecil kita nih. Asik. Hanya ada TV sama kopi sama air putih. Nggak ada apa-apa lagi. Belum diiklanin, belum diiklanin. Belum ada yang endorse, jadinya amatir lah kita. Harap maklum. Ya teman-teman semua, Samara itu kan udah sering banget ya masuk ke YouTube saya, dan memang kalau ngobrol sama Samara tuh asik, terus banyak perspektif baru dari anak muda. Itu sih yang paling saya suka ya, ngobrol sama Samara. Saya juga kagum sebagai dosen, dosennya Samara dulu. Ini ada anak muda yang benar-benar bisa aktif gitu ya, nggak hanya ngomong doang, tapi juga betul-betul melakukan ya kegiatan politik aktif lah ya, bisa dibilang kayak gitu kan. Kan journey-nya Samara tuh panjang banget ya. Kalau nggak salah kan dari Pemprov dulu sempet ya. Itu zamannya Pak Ahok ya. Tapi pas Pak Anies keluar. Sebelum Pak Anies sebenarnya. Sebelum Pak Anies sudah cabut. Iya, udah ikut Pak Ahok, aku cuma magang doang 6 bulan di sana. Terus habis itu sebelum Pilkada Jakarta udah keluar dari Pemprov. Malahan kemarin waktu lagi zamannya Pak Anies sih lumayan kencang juga ya sama Pak Anies ya. Kencang. Emang ada apa sih sama Pak Anies Baswedan? Aku sebenarnya nggak nothing personal. Jadi aku tuh kalau misalnya ditanya, nggak ada satu politisi pun yang aku tuh benar-benar personal nggak suka tuh, nggak ada. Semuanya tuh buat aku tuh pasti masalah pandangan mereka, pasti masalah rekam jejak mereka, masalah prestasi, dan masalah preferensi. Apa kalau misalnya orang itu mencalonkan diri sebagai mau jadi calon presiden, calon anggota legislatif, apapun itu masalah preferensi. Apakah benar nggak sih orang ini betul-betul layak, atau kayaknya mungkin aku nggak prefer milih orang ini gitu. Jadi nggak ada yang personal. Nah di masa itu kenapa aku kencang sama Pak Anies? Ya karena ketika itu aku merasa bahwa banyak hal yang aku tidak setuju dengan beliau gitu. Termasuk misalnya kebijakan, bukan hanya kebijakan ya, tapi ketika itu pada Pilkada Jakarta ada beberapa tindakan yang beliau lakukan yang menurut aku, meskipun beliau tidak secara terbuka misalnya mendukung kelompok-kelompok yang bisa disebut ekstrim gitu ya, tetapi banyak diamnya dan banyak secara tidak langsung memberikan ruang kepada kelompok-kelompok itu. Jadi itu alasannya Mas Prabu kenapa dulu kencang. Itu bukan karena ya partai lamanya Samara dulu memang punya sikap politik yang berbeda sama Pak Anies ya, bukan? Pasti atau ya, ada pengaruhnya? tentu ada pengaruhnya gitu ya. Tapi apakah karena itu aja? Enggak, karena sebelum aku di PSI juga gitu, aku dulu kan memang juga beberapa kali cenderung mengkritik Pak Anies ya dalam Pilkada Jakarta gitu. Dan banyak orang yang mengatakan, oh Samara melakukan itu karena mendukung Pak Ahok. Enggak juga sebenarnya. Ketika kita mendukung satu orang tuh bukan berarti kita nggak suka sama orang lain dong, kan nggak gitu. Tapi ketika itu aku spesifik tidak suka karena ada tindakan Pak Anies yang mendatangi satu tokoh tertentu yang kita tahu punya rekam jejak yang sangat buruk dalam segi ekstremisme di Indonesia, yang menurut aku sangat nggak layak karena beliau adalah tokoh yang dianggap luar biasa ketika itu kan. Itu aja sih sebenarnya Mas Prabu. Bahwa kemudian sekarang Pak Anies running lagi ya, mau ya baca pres lah bisa dibilang kayak gitu kan lewat Nasdem. Itu shocking Samara nggak sih? Enggak sih. Emang udah. Aku expect. Maksud aku artinya udah kelihatan dari rekam jejak beliau dan mimpi beliau bahwa pada akhirnya beliau akan mencalonkan diri sebagai calon presiden menurut aku. Dan kalau aku ya, itu nggak ada yang salah dengan beliau mencalonkan menjadi calon presiden. Yang bermasalah itu bukan keinginan seseorang ingin menjadi presiden atau keinginan seseorang menjadi wakil presiden. Menurut aku itu fair-fair aja sih. Siapa sih ketika kamu sudah berada dalam jabatan yang sangat tinggi, apalagi pernah sampai jadi gubernur, nggak mungkin kamu nggak bermimpi untuk naik di jabatan paling tertinggi Indonesia itu. It's fair gitu kan. Yang bermasalah itu, kalau aku masalahnya dengan beliau dulu ya itu kembali lagi kepada persoalan yang terjadi di Jakarta. Bisa di riset nggak? Maksudnya gini, kan sekarang Pak Anies tuh sama Nasdem ya, lebih nasionalis dong harusnya nih, ya kan? And then ketika kampanye nanti memang yang diusung polisinya lebih moderat, nggak kayak awal-awal nih di Pilgub Jakarta. Samara sendiri bisa bisa memaafkan yang dulu dan kemudian sekarang ya kayaknya bisa ngasih ruang juga nih buat Anies Baswedan. Mungkin bagi banyak orang anggap aja beliau misalnya mencoba untuk beliau mengatakan bahwa mungkin cara politik saya dulu salah dan saya harus mencoba untuk merevisi itu gitu ya. Ada orang yang bisa bilang iya, ada orang bisa bilang enggak. Tapi kalau saat ini posisi aku adalah aku nggak mau juga menyimpan kebencian kepada satu politisi, termasuk kepada Pak Anies sendiri. Jadi aku nggak ada kebencian kepada
Pak Anies, kalau memang apa yang dia lakukan itu salah dan tidak baik ya udah biarkan aja gitu kan. Tetapi kalau ditanya soal preferensi untuk menjadi seorang presiden mungkin bukan beliau sih. Oke, menarik nih, nanti kapan? Siapa? Iya. Mau dong diobrolin di sini? Iya boleh, kamu kita obrolin. Jadi artinya gini, dalam politik itu kayaknya nggak pas Mas Prabu kalau menyimpan kebencian, apalagi mengkritik orang hanya karena berdasarkan kita benci. Gitu. Jadi aku untuk memilih, banyak orang yang dulu menganggap Samara pasti benci banget sama Pak Anies. Enggak, aku biasa aja sama Pak Anies. Cuma ada hal-hal yang menurut aku harus kita pisahkan nih, secara personal dan secara politik gitu. Nah kalau preferensi secara politik mungkin nggak ke beliau. Ini pasti banyak yang pengen tahu ya, setelah Samara pulang dari Amerika, terus keluar juga dari partai lamanya yang cukup mengejutkan juga berita itu. Terus ternyata nih Samara udah punya preferensi nih sama siapa. Oh iya, kayaknya pasti ini eksklusifnya jangan-jangan di podcast kita. Tapi sebelum ke sana, nanti kita bahas yang itu ya. Saya mau bahas dulu nih tentang apa yang Samara sempat post kemarin. Boleh ditampilin nggak? Ini nggak salah, kemarin lulus IPK-nya 3,985. Iya. Benar 3,985? Iya, Sam? Iya benar. Itu kayaknya lagi ujian kamu salah ngetik doang kali ya, jadinya minus atau gimana tuh? Aku tuh sebenarnya, ini aku jujur ya, tapi ini sebenarnya sesuatu yang nggak layak dicontoh karena aku sebenarnya selalu diajarin dari dulu kayak kalau sekolah tuh ilmunya bukan nilainya. Tapi dulu tuh sebelum semester ketiga aku IPK aku tuh 4. Dua semester berturut-turut tuh 4 gitu kan. Gila. Dan 4 bro. Dan aku tuh sangat obses dengan pokoknya harus selesai master ini dengan GPA 4 gitu. Tapi emang sesuatu tuh nggak boleh terlalu diinginkan. Akhirnya gagal. Akhirnya di semester ketiga aku tuh kayak butuh ngambil satu kelas lagi lah untuk memenuhi requirement sekolah gitu. Akhirnya aku ngambil yang 2 kredit, yang kelasnya tuh tentang gimana caranya kita membangun tim yang efektif di sana. Terus tugas aku semua dapat A di situ, tapi tugas akhirnya itu harus kelompok. Nah, kalau tugas kelompok, kita kan nggak bisa mengekspek teman-teman kita untuk serius ngerjain tugas sama seperti kita ngerjain tugas kan. Dan nilai kita semua harus rata. Nah, si tugas akhirnya dapat B. Jadi walaupun nilai aku yang lain A, nilai final papernya tuh B, jadi akhirnya dapat E-. Jadi udah itu yang membuat akhirnya jadi mata kuliah itu yang bikin 3,985 ini. Emang nggak boleh sombong. Nggak boleh, kita langsung diturunkan sama Tuhan. Tapi bisa IPK segini aja ini udah amazing sih. Ya nggak sih, ini nyaris sempurna. Jadi magna cum laude dong? Atau summa cum laude nih dapatnya? Kayaknya enggak deh, kalau summa 4 nggak sih? Aku nggak tahu, kayaknya nggak ada gitu-gitu sih di Amerika. Oh nggak ada kayak gitu-gitu ya? Kalau lolos IPK-nya 3,9 something tuh harusnya ada kayak dengan pujian atau apa gitu? Kayaknya kalau S1 ada, tapi feeling aku S2 nggak ada sih. Tapi aku belum terima diplomanya, jadi belum lihat, ntar kita lihat aja. Oke, ntar umumin lah ya. Iya, ntar kita dapat yudisiumnya apa? 3,985 berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun? Ih cepet lagi itu master segitu. Iya. Cepet tapi banget. Ada yang lebih cepet, kalau kayak di Inggris kan cuma setahun. Iya, karena kan memang kurikulumnya setahun. Kalau di Amerika kan memang 2 tahun betul. Kan. Jadi udah on time lulusnya, IPK-nya segini. Ampun deh, kalau belum merit pasti banyak yang pada pengen ngelamar. Belum tentu tahu. Dulu aku ingat banget waktu zaman aku berpolitik, banyak orang yang kayak, aduh males banget nih ngeliat nih si Samara masuk lagi debat nih. Ini pasti siapapun yang mau jadi calon suaminya takut dimarahin pas di rumah, katanya gitu. Tapi bener gak sih kalau di rumah jadi suka debat sama suami? Enggak sih, aku nggak pernah debat, tapi omongan kita suka berat, itu benar. Tapi kadang-kadang ngobrolnya nggak asik aja gitu ya? Iya, ini lucu. Kemarin semalam suami aku kan lagi masih di New York ya, jadi kita masih video call gitu kan. Terus kemarin ada om aku lagi datang ke rumah, terus lagi ngebahas soal RKUHP kan, lagi rame. Iya, jadi gini. Terus habis itu kayak om aku bilang, ini nikah apa lagi kuliah sih? Gitu. Nggak, video call sama suami lagi jauh terus bahasnya RKUHP. Oh my god. Itu anak-anak kita kayak gimana tuh? Ada yang bilang, aduh mom, dad, get rest. Oke, jadi kita sih semuanya ini ya appreciate dengan apa yang Samara udah achieve. Congratulations. Thank you, Mas. Udah beres. Artinya udah Master of Art ya? MA ya. Kapan wisudanya? Mei 2023. Iya. Oke, wah udah MA, politisi. Mungkin apa namanya yang ngelamar udah nggak ada sekarang, tapi mungkin parpol bakal ngelamar ya. Udah banyak dong parpol yang ngelamar. Udah ada. Tapi yang lucu tuh klaimnya. Apa tuh? Jadi aku setiap kali ketemu orang nih, kayak tadi aku ketemu, Samara, kamu sekarang udah kuning ya dari PKB gitu.
Sekarang kamu Partai Kuning, wah ini Mbak bilang saya sekarang enggak lah, enggak saya nggak di Golkar, bener Mbak saya enggak semua orang udah tahu kalau kamu sekarang kader Golkar, enggak bener. Ini saya kasih tahu ya kemarin kader Nasdem bilang saya kader PKB. Oh gitu, Bener. balikan lagi. Oke, jadi semuanya pada ngeklaim ya. Itu yang lucu sih. Oke, hanya ada ini nggak ada niat nggak mau masuk parpol lagi? Enggak sih kayaknya enggak. Untuk saat ini kayaknya enggak. Belum. Belum. Bukannya politik tuh like apa ya? In your blood gitu. Kayaknya 2024 terus Samara nggak di politik tuh ada yang kurang gitu. Iya betul. Kalau politik di dalam hati gitu mendarah daging itu betul. Tapi ada satu teman aku nih Mas Prabowo yang pernah ngasih sama aku bahwa kita tuh untuk berpolitik itu tuh nggak harus selalu ada di partai loh gitu. Dengan kita bisa berada dalam lingkaran politik, membantu misalnya calon presiden, calon wakil presiden nantinya, ya itu kan kita juga berada dalam lingkaran politik gitu. Kalau kita lihat banyak menteri-menteri sekarang juga yang aktif secara politik, atau bahkan kalau kita lihat pemilu 2019 ada ketua TKN-nya Pak Jokowi, Pak Erick Thohir kan, yang notabene adalah bukan seorang orang pengusaha, orang parpol, tapi bukan berarti beliau sebagai seorang pengusaha tidak bisa terlibat dalam politik kan. Itu kayak Mas Wisnu Tama dulu gitu kan. Jadi atau ya kayak Mas Nadiem Makarim juga kan gitu. Jadi keterlibatan dalam politik itu nggak selalu harus berada dalam partai politik. Jadi kamu mau coba sekarang jalur politik yang nggak lewat parpol? Kemungkinan begitu. Kemungkinan kayak gitu. Oke, bantu capres atau cawapres gitu. Bener. Ya. Udah dekat sama calon-calonnya. Kayaknya ada yang menarik-menarik sih pastinya lah. Oh gitu ya. Kita harus dukung yang menarik-menarik. Ntar saya akan coba baca dari bagaimana Samara berkomentar tentang calon-calon yang ada. Oh gitu. Kita akan coba simpulkan kemanakah sebetulnya hati Samara berlabuh. Oke, siap. Kita sama-sama lihat ya. Mungkin kita coba bahas dari capres dulu kali ya. Kalau bicara tentang capres kan, ya udahlah sekarang bisa dibilang ada 3 nama besar yang sering masuk top 3 ya di survei A, B, C ya namanya nggak berubah itu aja gitu kan. Paling di survei yang ini si B yang di atas, di survei yang lain si C yang di atas, tukar-tukaran posisi aja. Dan elektabilitasnya kalau dilihat ya masih di 20-30%, belum ada yang dominan banget kan. Belum ada yang masuk survei 50%, yang lainnya belasan persen itu belum ada ya. Jadi 3 calon ini ya yang cukup kuat lah bisa dikatakan kan. Satu orang udah punya tiket pasti kan, Pak Prabowo ya, kurang lebih dengan koalisinya sama PKB. Kalau akur terus, nah ini bisa nih. Yang 2 kan ini masih belum bisa nih ya, ada Ganjar sama Anies. Nah dari 3 ini kalau kamu lihat gimana nih? Dari yang mana dulu nih? Terserah. Kan lagi coba baca. Oh, oke. Oke. Biasanya yang terakhir disebut itu yang paling memungkinkan. Jadi kita mulai dari yang paling gampang dijelasin Pak Anies dulu deh. Oke. Kalau Pak Anies, ya aku pikir ada kansnya. Dan cuma aku nggak tahu ya ketegasan beliau itu seperti apa. Karena kecenderungan Pak Anies itu adalah orang yang ingin merangkul semua. Bagus memang mencoba untuk merangkul semua, tetapi secara bersamaan juga kadang kita harus tegas dan menaruh batas terkait rangkulan itu, Mas. Ada orang-orang yang nggak harus kita rangkul, yang membahayakan Pancasila misalnya, atau kayak orang-orang yang punya rekam jejak korupsi, ya itu nggak perlu dirangkul gitu kan. Nah, seberapa tegas beliau dalam memberikan batasan itu. Nah, itu aku masih belum tahu untuk itu. Itu beliau ya. Untuk Anies karena nih ya. Iya, karena kalau Pak Jokowi, kita lihat rekam jejak beliau, Pak Jokowi ini orang yang tahu kapan menaruh batas gitu. Dalam kasus berbagai macam kasus, kalau sudah menyangkut perkara toleransi, Pak Jokowi itu nggak pernah menggadaikan gitu. Kita lihat itu clear kalau itu. Jadi orang tuh pasti lah, aku dalam politik ini nggak usah naif lah, siapa sih, nggak mungkin kan nggak pragmatis gitu. Pasti akan ada negosiasi, ada kompromi, kalau nggak ada kebijakan yang bisa jalan dong. Tetapi harus ada batasan terkait itu gitu. Sejauh mana kita mau menggadaikan idealisme kita gitu. Apalagi kalau udah menyangkut nilai-nilai kebangsaan. Itu yang pertama. Kedua siapa? Pak Prabowo ya tadi? Pak Prabowo. Oke. Ini Anies kayaknya udah terlalu banyak tapinya. Jadi kayaknya bukan ke situ ya, udah pasti ya. Iya. Pak Prabowo. Pak Prabowo ini sebenarnya baik menurut aku ya. Artinya aku dulu kan juga di sisi yang kontra terhadap Pak Prabowo gitu. Tapi harus diapresiasi, Pak Prabowo ini orangnya negarawan, Mas.
Oke. gitu. Artinya beliau ini adalah orang yang paham betul ketika beliau memutuskan menjadi menteri, beliau itu betul-betul taat, bener-bener satu komando di bawah Pak Jokowi. Nggak pernah kita lihat beliau melakukan manuver-manuver yang ingin mencoba untuk misalnya mengkhianati Pak Jokowi atau dan lain sebagainya gitu. Jadi ini kelihatan bahwa ini orang sebenarnya tahu bagaimana cara komando yang baik gitu. Jadi itu aja sebenarnya udah menunjukkan kepada kita beliau baik gitu ya sebenarnya. Tetapi lagi-lagi kalau milih presiden ini kan masalah preferensi juga gitu. Yeah. Apakah aku akan memilih Pak Prabowo dan lain sebagainya, sulit untuk melihatnya saat ini karena tidak ada komparasinya gitu. Meskipun aku sekarang jujur lebih forgiving dan lebih lebih open dalam melihat beliau dibanding dulu gitu kan. Karena komparasi sama Pak Jokowi, jadi susah kalau komparasi sama Pak Jokowi. Tapi sebagai ahli komunikasi politik, kamu kan di politik kan ya, ngambilnya kan? Dulu. Ini S2 yang sekarang ini? Lebih kayak kebijakan publik gitu sih. Iya, ada politiknya lah ya. Ada banyak banget politiknya. Maksudnya kamu ngelihat manuver yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya dengan sering memuji Pak Jokowi dan tadi yang kata kamu taat itu ya, itu lebih sincere karena Prabowo sebagai negarawan atau beliau memang mau coba dapetin dukungan Pak Jokowi? Bisa dua-duanya sih. Bisa dua-duanya. Tapi artinya banyak juga kan, maksudnya dia juga bisa kok kalau misalnya dia tidak mau mendapatkan dukungan Pak Jokowi, dia punya partai tuh. Artinya gede lagi ya? Gede lagi partainya dia. Jadi kalau dia mau mengatakan udahlah nggak usah mencoba mendapatkan dukungannya Pak Jokowi, saya coba aja sendiri gitu kan. Dan mungkin mencoba untuk menjadi bermain dua kaki misalnya. Yeah. Beliau kan pada tahun 2019 kemarin juga didukung oleh kelompok-kelompok yang kontra terhadap Pak Jokowi gitu. Yeah. Jadi kenapa nggak coba bermain dua kaki aja gitu. Tapi kan nggak, beliau jelas mengambil posisi bahwa saya bersama Pak Jokowi di sini gitu. Jadi di sisi itu beliau menurut aku hebat karena posisinya kan tetap sebagai pembantu presiden gitu. Karena sekarang di kabinet ya kita lebih ngelihat lah bahwa Prabowo ini kan termasuk menteri yang dalam tanda kutip direstui ya oleh Pak Jokowi ya. Ada banyak simbol-simbolnya kan. Di Perindo kemarin kan bilang juga tuh giliran berikutnya gilirannya Pak Prabowo barangkali gitu kan. Itu kan ya Pak Jokowi kan rajanya simbol ya. Kita memaknai simbol-simbol komunikasi Pak Jokowi itu kan sebagai sebuah pesan. Nah, barangkali dari situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya Pak Jokowi memberikan ruang buat Prabowo itu untuk untuk berjuang lah nanti seenggaknya ya untuk masuklah ke Pilpres 2024. Kamu ngelihatnya bahwa itu ini ya betul-betul sebagai sebuah keputusan tegas ikut Pak Jokowi dan meninggalkan yang lama gitu ya? Menurut aku ya. Dan karena sekarang juga memang beliau juga kayak semacam putus kontak gitu ya sama dulu yang dukung Gerindra di 2019 ya. Betul, kayaknya sih yang dulu mendukung beliau sih udah pergi ke Pak Anies ya. Udah kecewa juga sama Pak Prabowo ya. Iya, udah kecewa. Tapi mungkin juga beliau sendiri, aku juga dengar kan selentingan kabar tentang berbagai macam restrukturisasi dan bagaimana beliau juga mengubah lingkaran beliau. Ya karena beliau sadar bahwa memang jalan ke depannya mungkin ya dengan bersama Pak Jokowi gitu. Di survei Poltreking terbaru dan juga beberapa survei yang lain itu Menhan Prabowo termasuk menteri yang kinerjanya paling diapresiasi publik. Nah, ya. Apa yang dilakukan Prabowo sebenarnya kalau menurut kamu? Kalau menurut aku susah untuk kita susah untuk kita sebagai masyarakat sipil untuk benar-benar memeasure itu ya. Gitu. Jadi makanya aku sendiri tidak melihat rekam jejak Pak Prabowo dari segi kinerja dan lain sebagainya karena juga aku mungkin apa yang beliau lakukan nggak direct ya ke kita ya artinya. Jadi susah untuk aku bilang ini bagus atau jelek kan nggak punya kompetensi dan kualifikasi untuk menilai itu kan. Tapi ya yang aku bisa lihat ya sikap-sikap politik beliau aja dan nggak banyak bikin tantrum atau kontroversi yang juga menyulitkan pemerintahan kan. Kan ada juga mas menteri-menteri yang membuat kebijakan atau statement-statement yang sangat kontraproduktif misalnya dengan Pak Jokowi sendiri akhirnya Pak Jokowi harus turun klarifikasi dan lain sebagainya. Ya Pak Prabowo belum ada catatan itu sih sejauh ini ya. Betul. Oke. Beliau cukup tenang. Ya good boy lah. Ya di kabinet ini. Benar itu harus diakui. Oke, sekarang ngomongin Ganjar Pranowo. Oke. Gimana? Personally ya, kalau aku jujur aku memang sangat suka dengan Pak Ganjar. Ini aku akan jujur aja. Karena mungkin juga kadang-kadang kita kan bias nih mas dalam menilai orang. Pastilah. Aku selalu percaya kita milih presiden tuh sama kayak milih pacar tuh. Pada akhirnya kalau kita udah secara rasionalnya selesai, pasti yang masuk aspek emosionalnya itu udah pasti gitu kan.
kalau dalam sisi Pak Ganjar itu karena aku kenal beliau udah lama gitu dari sejak beliau jadi Gubernur Jawa Tengah periode pertama. Jadi aku cukup melihat beliau ini orangnya apa adanya gitu. Apa adanya, transparan gitu. Dan yang paling penting, beliau ini bisa kerja tim gitu. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh Mas dan rekam jejak tokoh gitu. Aku nggak mau nyebutin tokohnya siapa. Tentu dalam bursa capres gitu, bursa capres-capres yang konflik gitu ketika mereka menjadi pasangan kandidat gitu. Takut colong-colongan spotlight. Ya. Yang kandidat nomor satunya merasa kandidat nomor 2-nya nyolong spotlightnya. Kandidat nomor 2-nya merasa enak aja udah dibiayain, kok kandidat nomor 1 nggak mau berbagi spotlight gitu kan. Kayaknya tahu nih kita nih siapa. Nggak usah disebut, tapi pasti tahu lah kalau ngerti politik. Nah, ini kan nggak sehat ya. Itu kalau misalnya dalam pemerintahan itu udah red flag. Karena tugas negara ini banyak, tapi nggak mau berbagi seperti itu udah red flag gitu. Nah, kalau Pak Ganjar sepertinya dari yang kita sudah lihat ya, nggak bisa prediksi masa depan, tapi seperti yang kita sudah lihat, beliau ini adalah orang yang bisa kerja tim seperti itu dan bukan orang yang insecure takut ambil-ambilan spotlight gitu. Jadi dari segi itu menurut aku ya beliau cukup baik dan menurut aku sikap beliau terkait misalnya masalah toleransi tegas itu penting karena itu melanjutkan apa yang juga Pak Jokowi sudah berikan. Nah, kalau kita lihat dari Pak Ganjar dan Pak Prabowo sebenarnya, kalau salah satu dari mereka menjadi presiden gitu, aku percaya bahwa akan ada kontinuitas dari program Pak Jokowi dan selanjutnya gitu, dan Pak Ganjar atau Pak Prabowo nantinya gitu. Gitu sih. Tapi kalau harus milih Prabowo atau Ganjar udah kelihatan lah ya. Iya. Kayaknya dari omongannya aja nuansanya udah Ganjar banget nih. Benar gak? Ya, katanya Pak Jokowi paling bagus rambut putih semua. Rambut putih semua ya. Pak Tapi Prabowo Mas juga Prabowo banyak putihnya sih. Banyak. Ini jenggot aja udah putih itu. Tinggal kurang mungkin putih 2024 udah putih semua. Enggak, 2024 cari kerutnya. Iya. Belum. Oke, jadi kalau masalah capres nih kita bisa lihat dan membaca ya preferensinya Samara ini ya lebih ke Mas Ganjar lah ya, ke arah situ cocoknya nih secara tadi kan logik dapat, nuansa hatinya sepertinya lebih ke arah sana. Tapi Prabowo tuh oke lah gitu kan. Not bad. Nah yang paling penting sebenarnya kalau saya ngelihat ya, gue nggak tahu Samara juga ngelihat hal yang sama atau enggak. Sebetulnya game 2024 tuh bukan game capres, tapi game cawapres. Aku setuju. Ya kan? Karena tiga-tiganya ini angkanya sama nih. Jadi yang menentukan sebetulnya siapa yang jadi pasangan. Ya. Bukan Ganjarnya, bukan Aniesnya, bukan Prabowo-nya, tapi siapa yang dicolek, ya diajak kawin nih sama mereka bertiga ke publik gitu. Itu kayaknya yang bakal jadi pengaruh besar. Ya. Nah kalau ngomongin wapres ya, cawapres, mungkin bukan buat Mas Ganjar dulu atau buat Prabowo dulu gitu ya, tapi lebih kepada menurut Samara, cawapres yang akan kayak gimana nih yang dibutuhkan sama publik lah ya ke depan gitu Sab. Menurut aku yang jelas harus bisa kerja. Karena kalau kita ingat di periode pertama kembali misalnya ke yang tentu masih dalam ingatan kita, Pak Jokowi, Pak JK itu kan kombinasi dua orang yang bisa bekerja. Dan menurut aku itu yang sangat dibutuhkan dalam periode pertama utamanya. Jadi siapapun nanti yang menjadi capres-cawapres ini adalah menjadi capres adalah orang yang akan pertama kalinya memimpin sebagai presiden. Oke. Jadi tentu kita butuh seorang cawapres yang bisa kerja, yang track record-nya bagus, yang apa ya memahami bagaimana cara mengadministrasi negara, Mas. Karena menurut aku itu memang kombinasi yang paling baik gitu. Kombinasi yang paling baik gitu. Tapi ngomong-ngomong soal ini lucu juga kode-kodean politik baru. Karena memang itu Indonesia tuh didesain untuk seperti itu. Bung Karno, Bung Hatta itu adalah kombinasi yang satu Bung Karno orang yang jago menyatukan, yang satu frekuensi dengan rakyat, jago menyatukan rakyat. Bung Hatta administrator. Jadi kombinasi itu yang dibutuhkan sama Indonesia. Kemarin Pak Ganjar dalam acara PAN, tiba-tiba beliau pidato nih, ada Pak Erik di situ. Lucu tapi ini ada Pak Zulkifli Hasan. Terus kemudian Pak Ganjar bilang kita harus mengambil inspirasi dari Bung Karno dan Bung Hatta. Ini dua orang yang sangat berbeda loh. Yang satu adalah orator hebat, yang satu adalah seorang administrator katanya Pak Ganjar. Dan menurut aku itu merepresentasikan Indonesia gitu. Dan itu yang kita butuhkan di 2024. Sosok yang memang populer, satu frekuensi, yang bisa membangkitkan semangat masyarakat, yang punya idealisme yang jelas, punya visi yang jelas, dan seorang wakil presiden yang
punya kemampuan administrasi seperti Hatta yang bisa mengimplementasikan hal-hal yang sangat detail. Jadi jangan-jangan Ganjar ngasih kode tuh ya di situ. Bisa jadi. Iya guys, ini kode-kodean semua. Nggak tahu, tapi aku nganggapnya kode nih kayaknya gitu. Oke, tapi kamu setuju ya kalau sebenarnya sekarang ini cawapres yang nentuin sebenarnya, ya nggak sih? Betul, kalau itu betul. Kalau secara politiknya betul, sangat betul. Tapi ada juga mungkin kadang-kadang cawapres itu juga nggak bisa populer aja gitu. Jadi orang menganggap yang penting yang paling populer, yang paling dikenal masyarakat. Aku nggak setuju karena iya betul kita mau menentukan seorang cawapres untuk memenangkan pertarungan. Yeah. Tapi kan nanti abis menang mau ngapain nih kalau misalnya dia nggak punya rekam jejak, dia nggak bagus, gimana gitu. Kita butuh yang dua-duanya, yang populer gitu, yang disukai masyarakat. Oke, jadi ya kita sepakat lah kalau gitu. Sebetulnya kalau dilihat 2024 ini gamenya cawapres. Siapa cawapres yang bisa melengkapi ya, complementary ke capresnya, bukan hanya dari elektabilitas. Jadi menurut kamu bukan gini kan, Ganjar nomor 1 misalnya, atau Anies nomor 1, Prabowo nomor 2, nomor 3, maka nomor 4-nya itu cawapresnya. Belum tentu kayak gitu ya? Betul. Ya. Aku nggak setuju kayak gitu, karena bisa jadi orang yang tinggi sebagai capres, secara survei nggak tinggi juga secara cawapres kan. Oke, coba deh kita lihat. Kemarin tuh ada surveinya Indikator deh. Surveinya Indikator ini sempat juga bikin satu pertanyaan tentang siapa cawapres yang paling cocok dengan capres yang dominan. Ya, kalau kita lihat, nah di sini kan ada capresnya Anies, capresnya Ganjar, capresnya Prabowo Subianto. Nah kalau capresnya Anies, oke kita skip dulu ya karena your preference gak kesana, udah clear. Tinggal Pak Ganjar dan Prabowo nih. Kalau Pak Ganjar, kita bicara Pak Ganjar, itu ada 2 orang yang dominan untuk menjadi cawapresnya beliau. Yang paling tinggi adalah Pak Ridwan Kamil, 21,9. Erick Thohir 19,2. Nah dari 2 nama itu, kamu ngelihatnya gimana tuh? Menurut aku Kang Emil tuh adalah sosok yang baik ya. Artinya beliau tuh hebat dan aku ngerasa sebagai wali kota Bandung cukup sukses lah. Sebagai gubernur Jabar dan berbagai macam juga visi yang dia tawarkan tuh bagus ya. Tapi pertanyaannya Kang Emil tuh menurut aku cocoknya tuh jadi orang nomor 1. Mungkin nggak di segi capres ya, karena sekarang kayaknya berat lah untuk mengalahkan Pak Ganjar atau Pak Prabowo tuh berat gitu. Tapi apakah beliau, kalau ngelihat kombinasi itu kan harus dilihat ini orang yang cocok jadi wakil presiden apa enggak mas gitu. Kayaknya kalau menurut aku kalau misalnya Pak Ganjar Ridwan Kamil gitu, kayak 2 matahari mas kalau menurut aku. Kayak 2 matahari, kepanasan dong ya. Terlalu panas gitu. Mungkin Kang Emil kalau jadi gubernur jauh lebih baik dan jauh lebih baik bisa menghasilkan banyak hal gitu menurut aku. Jadi bukan karena aku nggak suka sama Kang Emil, hanya saja aku ngeliat secara kombinasi Pak Ganjar sama Kang Emil nih kayak 2 matahari dan nanti nggak tahu ya, kita nggak tahu aku nggak tahu sifat masing-masing personality kayak apa. Tapi secara spotlight bisa kebayang aja gitu dari bagaimana kita melihat. Ini dua-duanya akan sama-sama nyari spotlight, betul, gitu ya, Pak Ganjar dan juga Pak Emil. Karena basicnya dua-duanya adalah orang yang maju dengan popularitas gitu, jadi gubernur terpilih gitu. Dan orang-orang yang memang di depan, yang tampil. Betul, gitu betul. Ya. Makanya aku bilang kalau kayak Kang Emil ini cocoknya ya jadi nomor 1 gitu. Kalaupun mau jadi ya maju aja jadi calon presiden gitu. Tapi kalau mungkin berat, ya lebih baik jadi gubernur, lebih baik bisa berbuat banyak gitu. Oke, jadi kalau Kang Emil itu nomor 1 lah ya. Iya. Terus apa komentarnya tentang Erick Thohir? Oke. Nah kalau Pak Erick nih, aku jujur aja nih ya. Walaupun aku orang semua banyak tahu bahwa aku tuh senang sama Pak Erick gitu ya. Tapi secara objektif kalau kita mau jujur, Pak Erick ini orang yang cocok jadi nomor 2. Kenapa kayak gitu, Sal? Benar. Karena kita bisa lihat dari gestur dan cara kerja beliau, Mas. Dan dulu waktu dari zaman-zaman aku ngobrol sama beliau juga zaman-zaman di TKN itu, beliau ini orang yang cocok sebagai support system. Oke. Gitu. Jadi beliau tuh orang yang paham visi misalnya Pak Jokowi ketika itu untuk TKN seperti apa, terus bisa menerjemahkan. Dan aku lihat juga itu sekarang dia lakukan. Visinya presiden apa, kita terjemahkan lewat BUMN gitu. Nah ini adalah orang yang nggak ingin mencoba untuk mengambil spotlight dari Pak Jokowi. Dan kemarin juga aku sempat ketemu Pak Erick Thohir kan sama suami aku gitu. Terus ngobrol-ngobrol gitu kan berapa menit. Terus beliau cerita ya pokoknya kalau saya sih ikut bapak lah dan lain-lain. Terus aku bilang sama suami aku pas udah pulang, ini orang kayak gini. Ngomongnya kayak gitu, ikut bapak lah ikut gitu bapak ya? lah gitu, ikut bapak. Ini adalah orang terbaik yang bisa dimiliki oleh presiden gitu. Maksudnya presiden siapapun nanti itu gitu. Karena dia adalah orang yang nggak akan mencoba mengambil spotlight dari presidennya. Dia adalah orang yang akan mencoba bekerja saja dan akan membantu presidennya merealisasikan visinya untuk nanti juga maju di periode kedua gitu. Jadi sempurna banget gitu. Dan orang yang kalau misalnya ambisius pastilah, kalau politisi nggak ambisius males mas, gitu kan. Tapi juga bukan orang yang kelewatan ambisiusnya.
dan pengen banget jadi presiden. Itu bukan seperti itu orangnya. Oke. Jadi kalau beliau maju jadi calon wakil presiden, kemungkinan beliau melawan calon presiden presiden tersebut itu menurut aku minimal. Katakanlah Ganjar di sini ya. Misalnya anggap ya Pak Ganjar sama Pak Erick Thohir gitu. Maju tahun 2024 ini, Ganjar Erick gitu. Terus kemudian mereka menang gitu kan. Alhamdulillah gitu. Terus kemudian ketika mereka menang, Pak Ganjar akan mencalonkan lagi untuk periode kedua kan. Nah, kemungkinan Pak Erick tuh maju untuk mencalonkan sebagai calon presiden melawan Pak Ganjar menurut aku minimal. Karena memang itu tidak dalam nature dia gitu. Not in his blood aja gitu. Karena dia adalah orang yang membantu apa yang diinginkan oleh presiden, kelihatan aja dari cara beliau berkomunikasi dan berinteraksi kepada Pak Jokowi gitu. Dan kayaknya beliau modelnya ya udah kalau misalnya emang gak ada kesempatan ya udah saya balik lagi jadi pengusaha. Karena nothing tulus. Karena base beliau pengusaha, juga, udah kaya juga mau ngapain kan, nggak jadi wakil presiden ya udah balik ke jalan-jalan kayak gitu kan. Ya. Oke, jadi kamu ngelihatnya Ganjar tuh sama Erick Thohir. Bukannya tapi gini, kalau kita lihat di media ya sebetulnya banyak juga yang mengkritisi Pak Erick Thohir dengan turun ke daerah gitu kan, sosial medianya ini jangan-jangan mau jadi capres juga nih gitu. Kamu lihat itu nggak sih dari Pak Erick Thohir yang dalam tanda kutip berkampanye gitu? Kalau iya juga nggak apa-apa kalau betul. Karena menurut aku udah waktunya kita juga sebagai masyarakat Indonesia tuh berhenti untuk naif dan mengkritik orang-orang yang mencoba untuk ingin jadi calon wakil presiden atau jadi presiden gitu. Karena apa yang salah sih? Ini kamu bayangkan ada seorang politisi, mereka bekerja, yang masalah kalau kerjanya nggak bener gitu. Yeah. Kerja udah bagus, terus kemudian bermimpi mengemban jabatan yang lebih besar karena mereka punya visi dan idealisme yang lebih baik untuk Indonesia. Jadi apa yang salah dengan melakukan itu semua gitu? Justru itu baik gitu. Yang serem adalah orang yang nggak pernah turun ke bawah, nggak pernah kampanye, nggak pernah ngapa-ngapain, terus nyelengkat di last minute, ngeluarin biaya besar. Itu saya setuju banget. Saya pernah bikin konten itu ya di TikTok atau di mana gitu. Gue sih bilangnya gini, ini budaya timur. Jadi budaya timur itu kan selalu high context. Artinya pengen ke situ tapi nggak boleh ngomongin to the point. Benar. Karena kalau ngomongin to the point saya mau ke sana dianggapnya ambisius. Betul. Jadi banyak orang yang menunda gitu ya pengumuman mau jadi capres lah, jadi cawapres karena dipikirnya takut nanti publik menganggapnya ambisius. Which is true, maksudnya banyak publik yang ngerasa kayak begitu kan. Pada saat kita duluan deklarasi saya mau jadi capres, saya mau jadi cawapres, wah ini orang harus puasa nih. Padahal kan sebenarnya itu lebih bagus. Betul. Ya nggak sih? Dibanding berlindung di balik kata-kata rakyat menghendaki, Mas. Bener. Karena rakyat apa betul sih rakyat menghendaki, rakyat mungkin nggak kepikiran gitu. Karena gini Mas, gini, kita kayak mau makan aja nih ya kan. Kita mau makan gitu. Sekarang saya mau makan apa ya? Gitu kan. Pergi ke kantin, ada pilihan. Oke deh, udah tahu makan apa sekarang gitu. Sama juga seperti milih calon presiden atau wakil presiden, kalau nggak ada pilihannya gimana rakyat mau milih gitu. Ya bayangin aja sekarang nanti pengumuman itu kalau nggak salah di bulan September atau November 2023 ya, pendaftaran capres cawapres ya. Artinya pemilu Februari 2024 hanya punya waktu 4 bulan. Masyarakat tuh tahu pasti siapa pilihannya. Benar. Jadi nggak punya waktu buat mencerna, menganalisa. Betul. Saya sih ngebayangin kalau misalnya nih Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo ini ya, dan kemudian para wapresnya ya, Pak Erick Thohir, siapalah, Mas Sandi Uno, terus yang Anies ini siapa yang paling tinggi? AHY gitu. Kang Emil, itu deklarasi gitu, saya mau jadi capres, saya mau jadi cawapres. Semuanya jelas, mereka sekarang pasti debatnya bukan lagi pencitraan, tapi udah tentang gagasan. Betul. Ya nggak, ke publiknya udah tentang gagasan, saya mau bikin ini ntar 2024 di Indonesia. Saya sebagai wakil presiden bakal bikin ini, itu, dan macam-macam gitu. Kalau sekarang kan enggak, mereka mau bilang policy atau bilang gagasan, ya belum jadi capres juga gitu kan, malu-malu. Akhirnya ya udah, turun ke bawah, bagi-bagi sesuatu, akhirnya jadi kayak begitu kan model komunikasi politiknya kan. Betul. Terus aku selalu merasa orang tuh kan menganggap pencitraan itu sesuatu yang negatif. Pencitraan tuh menurut aku nggak negatif. Selama pencitraannya bekerja gitu. Jadi kalau menurut aku sebenarnya orang-orang yang memang punya keinginan untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, ya pencitraan terbaik yang bisa mereka lakukan itu bekerja gitu. Karena kalau mereka bekerja dengan baik, ya masyarakat juga akan menyukai mereka gitu. Dan mereka juga punya insentif untuk bekerja dengan lebih baik supaya mereka dipilih kan sama masyarakat gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang itu blessing in disguise juga. Ya saya sih tim
capres-cawapres ngomong duluan supaya bisa debatnya debat gagasan di publik. Setuju, aku setuju. Setuju ya? Iya. Mantap. Kalau gitu punya teman nih satu. Soalnya beberapa kali ngobrol sama yang lain, ya enggak lah, nanti itu belum waktunya. Kan ngomongnya selalu kayak gitu kan? Iya. Belum waktunya, masih panjang, masih lama. Enggak, 2024 bentar lagi, gak kerasa Iya, lagi. Betul, betul. Iya enggak? Bener. Sebenarnya kalau mau ngomong masa kampanye tuh akan dimulai 2023-an mungkin ya. Iya, iya. Pasti 2023 tengah gitu kan. Nah ini sekarang udah anggap udah habis lah 2022 ini gitu kan. Jadi kita butuh inilah keseriusan juga dari Tapi jangan-jangan itu karena Pak Jokowi juga kali. Pak Jokowi kan sempat ngomong ini kan, ojo ke susu, jangan bener juga cepet-cepet, apa hati-hati, jangan-jangan karena itu juga. Makanya orang pada ngerem juga, aduh ini presidennya belum ngasih lampu Kode. hijau, ini belum ngasih kode. Mungkin juga Pak Jokowi ngomong kayak gitu karena takut nggak fokus kerja kali ya. Masuk akal sih kalau dari perspektif beliau. Ya, hanya kan Pak Jokowi juga tahu menteri-menterinya memang dikasih ruang juga oleh beliau. Betul. Ya, enggak? Beliau hebat sih dalam menangani ini lah. Ya, kita tahu Pak Jokowi hebat, tapi mungkin dalam hal ini Pak Jokowi kalau nonton YouTube saya, kita sih mendorong Pak Jokowi untuk cepet-cepet deh ngasih tahu siapa yang didukung kalau kita berdua ya. Soalnya supaya publik bisa akhirnya tahu gagasannya apa yang mau dibawa buat Indonesia. Karena 4 bulan nggak cukup. Kira-kira mungkin nggak Pak? Menurut aku jangan-jangan gimana kalau Pak Jokowi nggak pernah terbuka mendeklarasi siapa yang kalau beliau kata saya sih, ya gue nggak tahu ya, kan gini-gini kan ngajar komunikasi politik nih, Ci. Harus. Karena udah jelas kok beliau akan ngasih endorsement. Daripada di belakang layar kemudian ngasih kode, nggak semua rakyat itu ngerti kode politik ya. Kayak kita, mungkin kita menganalisanya cepat karena punya preferensi, punya passion di politik. Ya rakyat yang di daerah, mereka taunya, oh Pak Jokowi dukung si ini, Pak Jokowi nggak dukung si ini. Itu simple, message-nya kan simple banget gitu. Jadi kalau memang Pak Jokowi pengen keberlanjutan dari pembangunan yang beliau lakukan sekarang, ya harus terang-terangan. Dan kayaknya nggak salah juga kalau presiden menurut saya memberikan endorsement pada siapa penerusnya. Menurut saya sih nggak salah ya. Ya kalau kita lihat di biasa aja gitu. Dan ya namanya juga politik, ya memang harus kayak begitu. Obama sebagai contoh kan ngasih endorsement buat penerusnya langsung. Betul, itu sebenarnya tradisi politik yang biasa aja. Iya, Pasti biasa jangan aja. dijadikan sesuatu yang buruk. Kayaknya kan sekarang rame banget ya, presiden tuh harusnya nggak boleh ngasih dukungan politik buat penerusnya. Ya, menurut aku itu salah banget, Mas. Gitu ya? Karena aku salah banget menurut aku presiden yang sedang berkuasa itu punya banyak stake untuk mendukung siapa penerusnya. Karena ini tentang legacy yang dilakukan. Gitu. Makanya kenapa Obama sangat serius mendukung Hillary Clinton, karena dia tahu nih kalau misalnya Trump terpilih ketika itu, bubar dong program saya semua, dan memang bubar gitu kan. Akhirnya bubar beneran. Bubar gitu. Nah, jadi Pak Jokowi sangat punya banyak stake di sini kalau misalnya sampai nanti yang meneruskannya adalah orang yang misalnya tidak punya keseriusan melanjutkan program beliau, selesai dong gitu. Jadi ada semacam apa ya? Ya harus ada semacam keseriusan juga dari beliau untuk memang menentukan siapa yang ingin didukung gitu. Karena ya ini juga tentang legacy yang ingin ditinggalkan dan kontinuitas. Menurut aku sih penting ya, ada kontinuitas tuh penting. Dan kita nggak belakangan ini kesulitan memiliki itu. Gitu. Tuh Pak Jokowi, Pak Presiden. Siapa? Mudah-mudahan. Kalau nonton ya, Pak. Nanti YouTube-nya kalau udah ditayangin, di tag ke Samara kan, pas Samara kan kenal Bapak Presiden kan, tag juga Bapak Presiden ya, kasih tahu ya, supaya nonton gitu. Siap. Menit sekian Pak, gitu kita ngomongin Bapak untuk segera aja ngasih tahu ke siapa ya endorsementnya. Iya, Pak. Oke, jadi kalau kita bisa baca, correct me if I'm wrong ya teman-teman yang ada di sini ya, kayaknya yang ada dalam under conscious-nya Samara adalah nama Ganjar dan Erick Thohir, ya nggak sih? Benar nggak? Benar. Kalau salah seorang dari antara mereka nih, Pak Ganjar, Mas Ganjar ya, dan Chief ET atau KET ini minta Samara untuk bantu mereka dalam menuju ke 2024, iya atau enggak? Iya sih kayaknya. Iya. Kalau perlu bawa sama koper-kopernya iya. Oke, jadi kamu ngelihatnya kontribusi politik kamu tuh nanti akan seperti itu ya, lebih kepada person, siapa capres dan cawapresnya. Itu jalan yang mau kamu pilih ya ke depan. Karena gini, menjadi anggota legislatif itu penting, anggota legislatif penting gitu. Tapi aku bisa lah, nggak jadi anggota legislatif dan berkontribusi itu bisa. Gitu. Aku pernah jadi staf sus juga. Betul.
berkontribusi juga sih, Benar. walaupun hanya berapa bulan. Tetap aja kan, tapi kan tetap gitu. Ya, 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 ya. Ya bisa, Tapi maksudnya bisa. dan nggak maju dalam jadi calon anggota legislatif itu menurut aku ya aku miss out tapi nggak miss out banget. Tapi kalau untuk tidak mendukung calon presiden wakil presiden menurut aku jangan, karena penting Mas. Ini kita bicara tentang orang yang akan mimpin Indonesia gitu. Dan presiden Indonesia tuh powernya luar biasa, kuasanya luar biasa gitu. Jadi jangan sampai jatuh ke tangan orang yang memang nggak baik gitu dan orang yang nggak punya keseriusan gitu. Jadi ya harus kita pastikan bahwa ada 2 orang terbaik di negeri ini yang duduk di kursi itu. Kayaknya saya udah punya judul videonya nih. Samara dukung siapa? Wah, serem ya? langsung ya, serem banget. Siap-siap dibully lagi tuh. Thank you banget ya, Samara, Sama-sama, udah Mas Prabu. datang ke ini Konspirasi Talks. Wah, ini namanya Konspirasi Talks nih. Anyway, ini udah sekian lama kita nggak bikin YouTube dan seperti biasa, Samara adalah yang pertama untuk mengaktifkan kembali Waktu YouTube itu gua. aku juga ya? Sama juga. tapi ya dasar lah, kita bukan content creator ya, jadinya males terus gitu. Sekarang ini punya komitmen nih, setiap hari Kamis kita seharian bikin konten buat teman-teman yang ada di rumah. Kan ada moral obligation ya, untuk bisa ngasih edukasi buat publik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Thank you ya Sam ya. Sama-sama Mas Prabu. Sukses Thank you. buat pilihan politiknya, apapun itu pilihan politiknya, saya sih dukung-dukung aja. Karena justru harus kayak Samara, kalau punya pilihan politik harus dilakukan, nggak hanya ngemeng-ngemeng aja di Twitter, ya nggak sih? Harus langsung all out. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.